terhadap undang-undang. Duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 56 garis miring PUU garis datar 1121 Romoy garis miring 2023 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Pemohon, kuasa pemohon. Terima kasih, nama saya Erizal. Saya Rahman Kurniansyah SH yang mulia. Terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah perbaikan permohonan. Kami majelis panel akan mendengarkan poin-poin perbaikan permohonan apa saja yang dilakukan. Dan setelah itu tolong dibacakan petitum secara lengkap. Pokok-pokok perbaikannya saja, dipersilakan. Yang pertama, izin yang mulia. Perubahan perbaikan permohonan perkara 56 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023. Pertama, perubahan judul ditambahkan sehingga menjadi perbaikan permohonan pengujian material pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang 1945. Ya. Kedua, penambahan batu uji pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1145 mohon dianggap dibacakan. Ketiga, penambahan kalimat pada angka 2 halaman 3. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mohon dianggap dibacakan. Ya. Nomor 4, penambahan surat keputusan KPU nomor 551 2022 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik beserta pemilihan umum tertanggal 14 Desember 2022. Nomor 5, penambahan batu uji pada angka 10 halaman 8 pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945 mohon dianggap dibacakan. Angka 6, penambahan poin 11 dan 12 halaman 8, 9, dan 10. Poin 11, bahwa tidak dapat dipungkiri setiap partai politik yang ada di Indonesia, baik partai politik peserta pemilu maupun non-peserta pemilu secara ekspresif verbis memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bagi partai politik peserta pemilu, maka terhadap dirinya melekat hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fait pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945. Hak konstitusional tersebut adalah sebatas hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya timbul satu pertanyaan, bagaimana posisi partai politik non peserta pemilu dalam pemilu 2024 nantinya? Maka apabila diperhatikan secara seksama perkembangan perpolitikan di Indonesia saat ini, partai politik non peserta pemilu tetap memiliki pengaruh dan diperlukan oleh partai politik peserta pemilu untuk memperkuat basis dukungan suara pemilih. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris berdasarkan hasil pemilu sebelumnya di tahun 2019, di mana pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2019 memperoleh suara sebanyak 2.929.495 dalam kurung 2,09% dari suara nasional. Tepat berada di bawah partai Perindo dengan 3.738.320 dalam kurung 2,67%. Bahkan perolehan suara nasional berturut-turut setelah pemohon ialah PSI 2.650.361 dalam kurung 1,89%. Partai Hanura 2.161.507 dalam kurung 1,54% dan PBB 1.099.848 dalam kurung 0,79%.
yang notabene semua partai tersebut merupakan peserta pemilu untuk tahun 2024. Dengan demikian, meskipun pemohon untuk sementara merupakan partai politik non peserta pemilu 2024, namun perolehan suara pemohon dalam pemilu sebelumnya lebih tinggi dari perolehan suara beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024. Oleh sebab itu, secara fair, pemohon sebagai partai politik non peserta pemilu 2024 tidak memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon. Namun demikian perlu dipertegas bahwa pemohon sebagai badan hukum partai politik memiliki kepentingan secara langsung dalam pemilu dengan cara satu diantaranya memberikan sumbangsi perolehan suara pemohon dalam pemilu sebelumnya. Terlebih, pemohon berpotensi untuk kembali menjadi partai politik peserta pemilu pasca 2024 nantinya. Angka 12 dianggap dibacakan ya. dianggap dibacakan. Poin 7, penambahan poin 15 halaman 11, bahwa pemohon sebagai partai politik memiliki hak untuk terlibat dalam pengusulan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemilu sebelumnya, dalam kurung incumbent, yaitu Bapak Joko Widodo maupun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya presiden 2 periode untuk maju kembali dalam pemilu 2024 selanjutnya dan memegang jabatan wakil presiden selama 5 tahun, Fait Pasal 7 Undang-Undang 1945. Pun demikian dengan Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden 2 periode untuk maju kembali dalam pemilu 2024 selanjutnya dan memegang jabatan Presiden selama 5 tahun, Fait Pasal 27 Undang-Undang 1945. Namun demikian, hak konstitusional dalam kurung Fait Pasal 7 Junto Pasal 28C ayat 2, Junto Pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang 1945, pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dirugikan atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar kerugiannya tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I. Undang-undang dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena pemohon tidak dapat mencalonkan presiden yang telah menjabat 2 periode untuk menjadi wakil calon presiden, maupun tidak dapat mencalonkan wakil presiden yang telah menjabat 2 periode untuk menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 selanjutnya. Padahal, pemohon sebagai partai politik berhak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta berhak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Fait Pasal 28C ayat 2, Junto Pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang 1945. Oke, itu sudah ya, itu kan penegasan legal standing. Di alasan permohonan ada penambahan nggak? Kalau tidak bisa langsung ke petitum. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Pada alasan permohonan ada penambahan. Pertama, bahwa ketentuan pasal 169 dan atau pasal 227 Undang-Undang 7 2017 pernah dimohonkan uji material ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Pertama, perkara nomor 50 garing PUU garis lurus 19 garing 2021. Batu uji dalam permohonan ini Sudah ya, ini sudah kita anggap, ini kan ujungnya tidak nebis in idem. Ya. Oke. Dianggap dibacakan Yang Ya, Mulia. dianggap dibacakan. Selanjutnya kami akan bacakan petitum. Ya. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tentang pemilihan umum dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai calon presiden belum pernah menjabat sebagai presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan calon wakil presiden belum pernah menjabat sebagai wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Ketiga, menyatakan bahwa pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945